kita langsung ke Mbak Rustika menjawab pertanyaan yang menggantung tadi Mbak. Ini kebanyakan Organik, memang ya, organik atau non-organik. Kayak sayur, ya. sayur. Maksud dalam arti tadi apa memang ya, benar bisa ada mobilisasi di situ? Ya, jadi tadi kan data itu tadi saya sampaikan ada yang secara jumlah postingan, ada yang secara engagement. Kalau secara jumlah postingan itu sangat mungkin ada yang namanya robot gitu atau bot gitu ya. Dan itu ada sesuatu yang biasa gitu ya di media sosial gitu ya. Jadi memang penggunaan teknologi gitu ya untuk bagaimana satu isu itu bisa disampaikan gitu. Jadi kalau kita bisa bicara niat baiknya ya gitu untuk mengkampanyekan lah gitu. Nah, tapi di sisi lain memang akun-akun ini kan akhirnya secara kredibilitas dia menjadi kurang gitu. Nah, itu sebabnya kita juga menghitung berdasarkan atas engagement yang kita lihat dengan formulasi khusus sehingga akun-akun yang seperti bodong atau akun-akun yang seperti itu tidak masuk ke dalam itu kita gitu. Jadi betul-betul kita lihat apakah ini dia punya power atau enggak gitu. Kita lihat followersnya seperti apa, karakternya seperti apa, seperti itu. Mbak Tika, saya mau Mbak Tika mention dong ya beberapa hal yang kenapa Anies Ganjar itu kok melambung tinggi ya sesaat setelah debat berlangsung begitu. Dan sentimen negatif juga tinggi juga untuk Prabowo. Itu di part-part yang mana aja? Kalau saya sih boleh nebak sih, mungkin ketika Pak Prabowo nggak tahan juga akhirnya dia melemparkan lontaran ke Pak Anies. Di situ poinnya juga. Ya, jadi sebenarnya kalau tadi juga ada data yang saya kirim ya. Saya ingin memperlihatkan data yang namanya media sosial dan engagement itu situasinya tuh sangat dinamis. Jadi mulai dari tahun yang lalu gitu ya, dari Januari tahun ini ya, tahun lalu berarti ya, sampai Januari tahun ini tuh dinamikanya tuh luar biasa. Dulu tuh Ganjar tinggi, kemudian dia pertamanya pernah Anies tinggi, kemudian Ganjar naik, kemudian Ganjar turun, Prabowo tinggi. Nah, tetapi gitu ya, satu minggu terakhir itu ternyata tiga paslon itu betul-betul tuh rengket banget kalau dalam ketat banget gitu. Ketat sekali gitu. Persaingannya sangat ketat sekali gitu. Nah, misalnya Anies biasanya agak di bawah karena Anies banyak bermain di Twitter, sementara engagement tertinggi itu ada di TikTok, Instagram gitu kan. Akhirnya mulai live lah. Akhirnya dia mulai live di TikTok. Nah, mulai di situ Anies langsung mendapatkan proporsi yang cukup tinggi gitu. Dan situasinya tuh sangat ketat sekali gitu. Nah, sementara itu lah ya beda-beda tipis gitu ya. Betul gitu. Nah, sebenarnya kalau di Ganjar itu sebenarnya dia lebih banyak sesuatu yang positif gitu ya. Unggahannya itu biasanya nggak begitu banyak, tapi belakangan ini bener-bener persaingannya tuh sangat luar biasa gitu. Makanya pra-debat itu kan terlihat bahwa Ganjar itu sentimennya paling sedikit negatifnya gitu. Positifnya sementara gitu, kenapa satu minggu terakhir itu sentimen negatif ditujukan pada nomor 1 dan nomor 3? Karena netizen itu menunggu pada debat capres nanti apakah ada balas dendam, apakah ada belimbing sayur yang tiba-tiba bisa memenangkan debat kayak gitu. Nah, itulah sebenarnya yang ditunggu oleh netizen. Nah, itu terlihat ketika Ganjar menyerang Prabowo itu naik kan beliau. Betul sekali. Bahkan itu ya pada saat debat itu kan kita ada live di TV ya. Itu ketahuan per segmen berapa emotion netizennya tuh seperti apa gitu. Jadi pada saat pertama itu kan sejak segmen awal Anies sudah mulai menyerang. Nah, itu udah langsung wah, Anies sudah mulai menyerang gitu. Dan di segmen ketiga itu yang namanya emotion itu, ini ada satu hal yang sangat anomali sekali di dalam media sosial gitu. Jarang sekali terjadi kecuali pada masa Ahok ya. Itu adalah emotionnya tuh sad, nangis gitu. Jadi di situ banyak sekali emotikon nangis dan dia menyatakan, aduh ini kenapa sih kok pada nyerang. Netizen tuh nggak suka kalau terlalu diserang gitu, terlalu menyerang gitu. Karena dianggap kok ini kok jadi kayak semacam kenapa sih kok Anies nyerang terus ke dia gitu loh, terus menerus gitu, semuanya tuh selalu nyerang-nyerang, jadi kayak kesannya tuh memojokkan gitu. Jadi netizen itu di segmen ketiga tuh kelihatan sekali emotion terbesarnya. Sudah ada perubahannya di situ. Perubahannya tuh kelihatan seperti itu. Jadi Bang Helmi, Bang Emrus tidak ke Bang Habib tentunya ya, karena dia kan yang diserang. Nanti Bang Habib ya. Padahal yang ditunggu masyarakat Jakarta Timur Bang Om Dewan nih. Iya, masyarakat Lombok juga menunggu penyampaian. Oh, ya udah, NTB lu main kan. Anda mau pakai teori mana? Kalau Mbak Tika bilang tadi katanya hanya bertahan sebentar saja, di segmen ketiga tuh udah mulai ada iba. Netizennya juga nggak suka terlalu menyerang begitu. Tapi itu berlanjut ya, artinya tuh sentimen netizen itu sangat dinamis gitu. Tapi ternyata emang sampai di akhir itu
namanya medsos ya gitu. Ya. Jadi kalau itu tuh seksi kan dia selalu Oke. memberikan komentar. Makanya Gimana, Bang Helmi? terbanyak di Ya. Twitter gitu. Ya, jadi kan tadi saya sampaikan bahwa ini kan per hari ini ya, kita Ya. masih belum lihat perkembangan besok ya. Dan kan sering Mas Anies katakan bahwa ya kita balihonya nggak banyak-banyak amat gitu ya. Tapi yang ada adalah ide dan gagasan. Jadi kita kaya dengan ide gagasan. Dan kita memiliki harapan untuk adanya perubahan. Jadi Mas Anies justru ingin membuktikan bahwa dalam debat capres adalah paslon yang sejak awal memiliki banyak harapan untuk kita bisa berubah. Kan? Jadi itu. Kenapa kemudian menyampaikan skor seperti itu? Ya, karena memang dari indikator-indikator yang disampaikan, yang ditanyakan, ya, kan dari 3 paslon ini kan yang Ya. incumbent, yang memang Yang petahana itu ya, Bang. ya petahana ini Dan kan bidangnya juga itu. ya temanya tentang pertahanan Iya. keamanan, yang incumbent yang existing sedang berkuasa pemerintah kan Pak Prabowo. Ya. Jadi Tapi kok tega sih 11 gitu loh, Angga. ya karena indikator pertahanan yang paling minimum itu saja tidak terpenuhi kan. Ya. Jadi kan kalau terpenuhi mungkin beda lagi ya. Kemudian terkait dengan food estate juga disampaikan. Itu juga dianggap sebagai kegagalan. Jadi kan banyak indikator-indikator itu yang juga Pak Prabowo tidak bisa menyampaikan data di situ. Oke. Maka menimbulkan apa yang disebut sebagai bahwa apa yang selama ini menjadi pertanyaan publik ya, itu sudah tersampaikan. Dan saya kira kalau dikatakan hanya Anies yang menyampaikan Mas Anies kepada Pak Prabowo, enggak juga kan. Ketika Pak Prabowo mengatakan Anda tidak layak Nah, ini yang nih. menyampaikan soal etik, Ah, Anda posturing, Anda menyesatkan, itu kan juga sama juga sebenarnya menyerang juga kan sebetulnya. Ya, pribadi juga itu. Tapi ya ini debat saya kira semua menjadi orang menjadi maklum karena ingin menyampaikan. Boleh dong. Boleh Boleh nggak ya? Dari satu kedua gitu ya. Ya kan, ini apa kan betul kata Mbak Tika, netizen itu kan sambil nonton, sambil googling, sambil cek lagi, misalnya gini, yang soal 700 triliun beli alutsista. Kan ternyata itu nggak benar ya, langsung dibantah. Besoknya ada semacam aplikasi cek fakta. Itu aliansi jurnalis independen koalisi sama masyarakat anti hoax. mohon maaf ya, Bang. Ya. Kenapa besoknya, Bang? Ada narasi besoknya gitu. Bukan. Kenapa Ini nggak saya mau on that day gitu loh, Bukan. Bang? Itulah yang terjadi saat ini dinamika. Jadi aliansi cek fakta ini semacam cara masyarakat sipil untuk mengecek dan menyampaikannya ke publik. Lalu diposting secara official di kantor berita Antara. Ya. Ternyata kan nggak benar. Diulas jelas gitu kan ya. Detail kalimatnya Pak Anies disebutkan, lalu dibandingkan dengan fakta ternyata nggak benar. Kemudian juga soal 350.000 bagus tuh, Bang. hektar tersebut. Juga kan ada cek fakta di masyarakat juga seperti itu. Ternyata kan nggak benar. Sangat tidak benar 350.000 itu kan perusahaan waktu itu. Ya. Ya di tahun sekian. Faktanya kalau Anda cek di LHKPN yang dimiliki, kan bahasa Pak Anies kan memiliki ya kan. Dimiliki Pak Prabowo itu kan cuma berapa puluh hektar, dan itu tidak ada relevansinya dengan situasi prajurit yang ngekos dan lain sebagainya, karena itu diraih dengan cara-cara yang sah, legal, halalan, Ya, maksudnya thayyiban. Pak Anies, kenapa nggak hektar yang luas itu berikanlah kepada prajurit? Nah, ini kan isu yang sudah lama ya, isu sejak tahun 2014 ya. Sebelum Pak Anies belum ada tempat tinggal loh. Nanti dulu. Sebelum ya kan Pak Anies didukung, kemudian Pak Anies didukung oleh Pak Prabowo. Itu kan kemudian yang juga timbul persoalan etik, ya kan ya. Ini orang dibantu Pak Prabowo, dibiayai juga dengan dana kekayaan yang dimiliki oleh Pak Prabowo tersebut, ya kan ya. Ini orangnya siapa? Pak Anies, ya kan ya. Itu yang drama yang dilihat oleh publik. Jadi lebih ke personal gitu ya. Ketika debat begini melakukan serangan-serangan yang tendensius sejak debat pertama loh. Ya. Ya kan soal MK kan ditanyakan sejak debat pertama. Ini soal keamanan, pertahanan keamanan, bilang lagi soal MK. Padahal publik mengikuti MK itu. Ya mungkin strateginya nomor satu seperti itu. Nah, makanya akhirnya kan berakibat buruk pada beliau kan. MK itu kan sudah dikuliti oleh publik, nggak ada soal intervensi di MK. Lalu ada putusan nomor 141, ada putusan 131 yang diputus 8 hakim MK tanpa Aman Usman, tetapi menguatkan kepada Anda 40. juga, Bang Habib, kepada makanya Pak Prabowo juga. Enggak, Kan maksudnya sentimen negatifnya tertinggi. enggak, akhirnya kan masyarakat
setelah debat, dia googling, dia searching, dia cek fakta, dia dapat juga masukan. Akhirnya seperti disampaikan oleh Mbak Tika tadi. Tapi nggak seperti yang ini disampaikan kok- Bang Emrus. Ini ada mobilisasi karena bobot gitu. setelah ini debat kan ini Mbak Tika bilang barusan kan, kalau dia engagement, nggak mungkin bots. Bots itu nggak bisa melakukan apa namanya terlibat pembicaraan, nimpali percakapan kan, ditimpal lagi. Kalau bot itu gampang, kita komen dia kita balas, balasannya pasti nggak ada lagi, karena dia bots gitu kan ya. Kurang lebih begitu. Saya nggak Habib, sepaham Mbak Tika. tapi kenapa sih sampai Pak Prabowo kayak meledak juga akhirnya ya begitu loh? Oh enggak. Ya kan itu kan tadi Profesor Bang Helmi- Anies Bang gitu Helmi mengatakan disampaikan. seperti itu. Ya itu kan versi Bang Helmi ya. Bukan versi Bang Helmi, itu nyata kan Oh, dilakukan oleh Prabowo. Tapi yang dilihat publik, yang dilihat netizen, yang dilihat Justru masyarakat simpati kan gitu. seperti itu. Oh, oke. Makanya itu yang saya temukan ketika saya inkognito dari ke masyarakat. Ya, oke. Begitu Pak, kasihan banget ya Pak Prabowo ya, bertahan begitu tapi tetap diserang dan lain sebagainya. Oke. Itu yang kita lihat ya. ya, sebetulnya. justru simpati yang timbul di masyarakat begitu bukan ke 03, bukan ke 01, justru ke 02. Saya pikir sangat subjektif ya. Heeh. Karena menurut saya kalau katakan simpati kepada 02 tidak juga. Buktinya apa? Sentimen positif untuk Ganjar kok tertinggi, Ya. gitu ya. Artinya masyarakat juga menilai secara independen. Mereka bisa menentukan yang terbaik. Baru kemudian kalau misalnya katakanlah diksi kita sebut adalah menyerang, ini perlu kita luruskan. Menyerang itu ketika menyampaikan pesan yang sifatnya hoax. Nah, Tetapi kalau menurut Anda apa jadi? Kalau bukan menyerang apa dong? Sepanjang itu berbasis kepada data. Kritikan, jadi kritikan. Nah, betul. Iya, itu bagus, gitu ya. Tidak bisa kita katakan itu sebagai menyerang. Oh, Nah, kalau basis kemungkinan data katakanlah salah silap boleh saja, karena dalam satu riset data itu tidak boleh berbohong, itu prinsip. Tapi salah silap boleh. Tapi ada pertanyaan yang juga dicek faktanya ternyata tidak sesuai. Tunggu dengan dulu, fakta. cek fakta itu juga perlu kita cek kredibilitasnya. Aliansi jurnalis Tunggu dulu. independen. Sebentar. Betul, bisa independen. Tapi saya harus Aji, jelaskan. aji. Tapi harus saya jelaskan. Kredibel. Independen murni manusia tidak ada di muka bumi. Kalau kita belajar secara filsafat, dia ada keberpihakan. Tidak ada perilaku manusia ada di ruang hampa. Dia baik kepentingan. Jadi oleh karena itu, kalaupun cek fakta katanya, kita harus lakukan tidak cukup hanya sekali cek fakta. Cek and recheck. Itulah di jurnalistik kan Mbak, begitu. sorry sedikit ya. Tunggu, saya Yang- teruskan dulu. Oleh karena itulah maka kita harus sangat skeptis melihat jangan sampai terjadi generalisasi. Tapi begini Bang Emrus, kalau Ya. misalnya kritik terus akan dilontarkan oleh Pak Ganjar, artinya kan ada imbas positifnya kan kemarin itu kan? Betul. Ganjar jadi Betul. nomor 1 Betul. gitu. Nah sudah siap Ganjar melakukan kritik terus terhadap pemerintahan Joko Widodo? Saya kira siap untuk itu sepanjang itu berbasis Tidak fakta. khawatir kalau pemilih-pemilih Jokowi tidak akan memilih Ganjar jadinya? Itu persoalan hak pilih mereka gitu kan. Oke. Kita harus berikan kemerdekaan itu. Tapi sepanjang itu fakta karena kita adalah berpolitik ideologis. Ya. Berpolitik kejujuran, politik kebenaran. Oke. Tidak politik katakanlah sandiwara kan gitu ya. Kita buka saja. Oleh karena itulah maka Pak Ganjar mengatakan kemarin data itu Ya. harusnya pihak Prabowo sekarang mengcounter itu. Misalnya Saat itu juga? saat itu atau juga. bila perlu sekarang kan ditujukan ini data. Ya. Sekarang narasikan saja bahwa itu benar atau tidak benar. Baik. Kemudian perlu saya tambahkan tadi terputus. Ditambahkannya nanti bisa nggak? Ya, sebentar saja. Ya, singkat saja sebelum kita jeda. tentang alat alutsista. Ya. Menurut saya setuju dengan Pak Joko Widodo. Ada yang bisa dibuka, ada yang tidak bisa dibuka. Ya. Yang tidak bisa dibuka ketika alutsista itu kita produksi dalam negeri. Oke. Tapi ketika kita impor, apalagi itu masa berlakunya Harus terbatas. transparan. Kenapa data itu ada di negara lain Baik, kok. baik. Jadi mereka bisa melihat kondisi alutsista kita, tapi kecuali memang kita produksi, Ya. kita bisa rahasiakan. Oke, Gitu. poinnya Jadi sudah kayak- kita tangkap. Nanti kita akan kasih kesempatan untuk Pak Habib. paslon lain ya, tim ses lainnya maksudnya. Saat lagi tetap bersama kami. 2 menit.